Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengalaman volunteering. Mungkin beberapa dari teman-teman pernah melakukan yang namanya volunteering. Nah, cuman kali ini kita bahas dalam konteks konferensi internasional. Dan karena pandemi, jadi ini pengalamannya adalah konferensi internasional secara online. Jadi ya semoga ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman semua. Mungkin kalau ada yang berminat jadi volunteer, atau mungkin ya penyelenggara conference juga bisa tahu ekspektasinya volunteer seperti apa. Oke, nah pertama-tama kenalkan dulu, saya Oscar Kenalin. Saya dosen di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Indonesia, dan juga PhD candidate di University of Newcastle, Australia. Nah, yang kita bahas kali ini konferensinya adalah iCult 2021. Dan ini termasuk konferensi yang bereputasi. Kenapa bereputasi? Nanti kita akan lihat. Oke, iCult. Jadi iCult ini kepanjangannya adalah IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. Jadi ini fokus pada topik pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Terlepas apakah mau belajar matematika, mau belajar sejarah, atau mungkin mau belajar programming. Dan levelnya pun bisa macam-macam, dari TK, SD, SMP, sampai mungkin PhD. Ya. Jadi ini sangat luas topiknya. Yang penting pembelajaran dan ada hubungannya dengan teknologi. Proceedingnya itu akan terindeks di IEEE dan Scopus. Jadi kalau untuk skala Indonesia, ini cukup oke biasanya. Nah, kenapa saya bilang bereputasi tadi di awal-awal? Karena ini ranking kedua untuk konferensi terkait educational technology berdasarkan Microsoft Academic. Jadi Microsoft Academic itu dia punya daftar konferensi dan konferensi-konferensi tersebut punya ranking. Nah, rankingnya ini kebetulan iCult urutan kedua untuk topik educational technology. iCult ini konferensi tahunan dan pada tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 15 Juli. Dan karena pandemi, dia jadi online. Nah, selain jadi volunteer di konferensi tersebut, saya juga punya role tambahan, yaitu saya adalah penulis paper dan juga presenter poster. Jadi saya punya 2 paper, bisa dilihat di layar, dan sudah terindeks di IEEE juga. Nah, kebetulan salah satunya adalah poster, dan saya sebagai presenternya. Lalu selain itu, saya juga penerima IEEE TCLT Student Travel Award, jalur reguler. Jadi award ini gunanya buat apa sih? Gunanya untuk mengganti biaya registrasi. Jadi biaya registrasinya bakal jadi gratis kalau keterima award ini. Ada 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur reguler, dan yang kedua adalah underrepresented group students. Underrepresented group students ini biasanya adalah student yang berasal dari negara dengan partisipasi rendah ke iCult-nya. Nah, kebetulan kemarin saya pakai afiliasinya Australia, jadi masuknya jalurnya adalah jalur reguler. Ya, mungkin sebenarnya kalau pakai afiliasi Indonesia, mungkin bisa masuk ke jalur yang satunya. Nah, sekarang masuk ke role volunteer-nya sendiri. Oke, gimana sih caranya supaya bisa jadi volunteer gitu kan di konferensi seperti ini? Ya, yang pertama, mereka biasanya membuka rekrutmen melalui pengumuman di websitenya. Jadi kalau iCult sendiri, mereka buka di website iCult, terus mereka bilang, kita butuh volunteer, siapa yang mau berminat? Nah, total kemarin ada 26 volunteer, dan mereka dari berbagai negara. Kelebihannya apa sih jadi volunteer? Ya tentu ya, nggak usah ditulis juga, pasti pertama adalah pengalaman. Dan yang kedua adalah koneksi. Nah, selain itu kita juga dapat akses gratis ke konferensi. Nah, ini cukup unik, tapi ini ada lambang bintangnya. Jadi biasanya akses gratis ini hanya untuk volunteer yang tidak present paper sama sekali di konferensi tersebut. Kalau kita present paper ya tetap kita harus bayar juga. Kenapa? Karena biasanya biaya itu dipakai buat indeksasi di IEEE dan Scopus. Cuman karena kemarin saya dapat Student Travel Award juga, jadi ya tetap gratis hitungannya buat saya.
Nah, tadi juga saya bahas tentang koneksi. Nah, koneksinya seperti apa? Pertama, tentu saja koneksi antar volunteer. Jadi bisa saling kenalan satu sama lain, bisa saling tahu bidangnya, dan mungkin bisa juga ada kolaborasi ke depannya. Dan yang berikutnya juga adalah koneksi dengan panitia. Jadi kita bisa lebih kenal lebih dekat dengan conference chair-nya, lalu mungkin orang-orang besar di konferensinya. Kelebihannya apa sih? Ya mungkin bisa jadi kolaborasi ke depannya, atau mungkin kalau mereka buka jalur beasiswa, entah beasiswa postdoc atau PhD atau master, mungkin kita bisa ikutan. Nah, ini para volunteer-nya, total ada 26, saya ambil dari websitenya iCloud, dan tersebar dari berbagai negara. Nah, sekarang tugas volunteer-nya. Ngapain aja sih? Oke, pertama, tidak usah khawatir kalau mendaftar jadi volunteer, pasti diajarin semua teknisnya. Jadi jangan sampai mikir bahwa, oh, kalau saya daftar jadi volunteer, berarti saya harus belajar sendiri. Enggak juga. Biasanya sudah ada guideline umumnya. Nah, kalau kemarin di iCloud, mereka punya pelatihan volunteer, dan itu dilakukan 1 kali sebelum konferensi. Kebetulan, karena konferensinya pakai waktu US dan Kanada, jadinya waktu pelatihannya tidak manusiawi buat saya, karena saya hidupnya di Australia. Australia itu GMT plus 10. Akhirnya jam 1 pagi pelatihannya. Jadi saya harus tidur dulu, bangun jam 12, baru ikut pelatihan jam 1 sampai jam 3 kalau nggak salah kemarin. Terus tugas kedua adalah kita harus bergabung ke Discord khusus volunteer. Jadi ini biasanya gunanya untuk diskusi. Kalau misalkan ada isu-isu dari peserta yang tidak bisa dihandle secara langsung, kita obrolkan di sini. Berikutnya register ke Talk To dan menjadi help desk untuk pertanyaan dari peserta. Ini sifatnya all time. Jadi kalau misalkan ada yang nanya terus belum ada yang mau jawab, ya kita jawab gitu. Modelnya seperti apa sih help desk ini? Mungkin teman-teman pernah tahu kalau buka website suka muncul pop-up ya di bawah terus bilang apakah ada yang bisa kami bantu? Terus kita bisa langsung tulis kan pertanyaannya apa gitu. Nah, Talk To itu adalah salah satu library untuk hal ini. Jadi nanti pertanyaannya bakal langsung dioper ke help desk sistemnya kita. Jadi nanti kita langsung lihat pertanyaannya, kita bisa balas. Nah, setelah itu ada juga tugas-tugas yang namanya menjaga ruangan, istilahnya. Nah, pertama-tama ada yang namanya ruangan utama. Ruangan utama ini analoginya kalau kita lagi di konferensi offline, itu kayak main hall, gitu. Jadi kayak tempat registrasi besarnya. Di situ biasanya ada 3 volunteer standby. Ngapain? Pertama, membantu peserta yang kesulitan. Jadi kalau peserta mau nanya-nanya, ya, mereka biasanya ke situ. Atau mungkin peserta mau testing sound, testing share screen, mereka biasanya di situ juga. Jadi mirip lah, kayak misalkan meja registrasi tapi di konferensi yang offline. Tugasnya kurang lebih seperti itu. Terus yang berikutnya, menggantikan volunteer lain dalam sesi presentasi paper jika tiba-tiba berhalangan. Jadi, ada beberapa volunteer yang dialokasikan untuk sesi presentasi paper. Dan kadang-kadang mereka tidak bisa hadir secara tiba-tiba. Jadi akhirnya digantikan. Penggantinya biasanya ngambil dari volunteer yang standby di ruangan utama. Nah, ini yang saya bilang tadi, volunteer di sesi presentasi paper. Nah, ini ngapain sih? Ya intinya sebenarnya untuk membantu sisi teknis. Jadi kalau misalkan ada presenter yang punya masalah tentang share screen, atau mungkin sound-nya tidak nyala, terus juga misalkan session chair-nya punya masalah teknis juga, gitu ya. Itu semua dibantu sama volunteer. Dan ada juga biasanya satu lagi yang bertugas sebagai timekeeper. Jadi kalau timekeeper ini kayak ngasih tahu, oh presentasi papernya tinggal 5 menit lagi, tinggal 2 menit lagi. Kemarin kebetulan di iCloud, kita interaksinya semua hanya boleh ke session chair. Jadi kita nggak boleh langsung ke presenter. Jadi nanti session chair yang menyampaikan ke presenter apakah waktunya tinggal berapa menit lagi, dan sebagainya. Terus berikutnya juga ada tugas untuk membantu mengatur breakout room untuk presentasi poster. Jadi sekitar ada 2 volunteer juga.
Nah, ini biasanya breakout room-nya sesuai dengan jumlah poster. Jadi satu breakout room, satu poster. Dan nanti ketika sesi dimulai, peserta bisa pindah-pindah ruangan. Jadi mereka bisa pindah ke ruangan yang lain untuk melihat presentasi posternya. Oke, seperti itu tugas volunteer secara umum. Nah, kebetulan buat saya hanya kebagian 2 dari 3 jenis pekerjaan utamanya. Jadi kan kalau tadi pekerjaan utamanya pertama standby di ruangan utama, kedua membantu di sesi presentasi paper, ketiga adalah membantu di sesi presentasi poster. Nah, kalau untuk yang poster ini saya nggak kebagian. Kenapa? Karena kebetulan saya juga presenter di sesi poster tersebut. Nah, untuk membantu sisi teknis di sesi presentasi paper, ini jamnya kurang manusiawi kemarin kebagiannya, gitu ya. Jam 00.20 sampai 01.50. Saya ingat banget kemarin itu sudah setengah mau tidur ketika ngejaga. Saya udah mikir, oh ini semoga tidak ada salah klik nih, karena udah pagi banget dan masih harus fokus gitu kan, ngecek-ngecek kayak masalah teknis dan sebagainya. Untungnya semua berjalan lancar. Terus yang kedua adalah standby di ruangan utama. Ini jamnya malam, tapi so far masih manusiawi buat saya, karena saya biasanya tidur jam 12 malam. Jadi ada yang jam 8 sampai jam 11, ada juga yang jam 8 sampai setengah 11. Nah, apa sih tipsnya kalau menjadi volunteer di konferensi online? Pertama, yang paling penting dan paling krusial adalah perhatikan time zone konferensi. Karena kadang kita bisa salah jadwal, dan itu bahaya gitu kan. Kita mau ngebantu konferensi, tapi ternyata salah jadwal masuk kan nggak lucu. Jadi kalau saya selalu lihat, dia GMT plus berapa. Terus daerah saya GMT plus berapa. Kita hitung bedanya. Dan pastikan dapat hadir di jadwal yang sudah dialokasikan. Jadi dicek semuanya. Kedua, harus mau belajar cara menggunakan platform konferensi online. Dan itu tidak sekedar Zoom. Ya memang banyaknya sih cuma sekedar Zoom ya. Karena biasanya kita pakai Zoom, terus kita embed linknya ke sebuah website. Jadi iCloud juga kemarin kayak gitu. Tapi pengalaman saya hadir di konferensi tahun 2020 dan 2021, sebenarnya banyak banget platformnya. Dan jarang banget ada konferensi yang pakai platform yang sama gitu. Jadi contoh ada Clouder. Clouder ini kemarin di Acer. Lalu Petable ini kemarin di Sixi. Ada juga Discord. Discord ini di Koli. Ya, ada juga di Koli. Jadi banyak macamnya. Dan kita harus siap belajar hal-hal baru. Selain itu, juga harus siap menghadapi hal yang tidak terduga. Jadi karena konferensi online ini biasanya kan baru juga untuk komitenya ya, komite penyelenggaranya. Biasanya kan dulu selalu offline. Mereka tidak mengizinkan partisipasi online karena tujuannya supaya orang-orang tuh bisa berdiskusi dengan baik, bisa ter-engage, build connection, terus akhirnya bisa kolaborasi juga ke depannya. Tapi kan karena pandemi tidak terhindarkan, jadi mau tidak mau harus online. Jadi kadang mereka mungkin bisa aja miss satu atau dua hal, dan ya gitu kita harus hadapi dengan baik gitu. Jadi misalkan oh tiba-tiba ada user yang tidak bisa login gitu kan, atau mungkin ada user yang punya masalah tentang share screen dan sebagainya, kita harus tangani dengan baik. Oke, nah sekarang mungkin kita bahas gimana sih perbandingannya dengan konferensi offline. Jadi ini saya bandingkan dengan pengalaman saya terlibat di satu konferensi offline yang diselenggarakan sama Universitas Indonesia. Jadi pada tahun 2018 saya jadi volunteer di ICAXIS. Kebetulan saya juga punya paper di sana dan juga sudah terindeks di IEEE. Nah, kesamaannya apa? Tetap kesamaannya adalah volunteer memfasilitasi kelangsungan acara. Jadi ya tetap mereka membantu supaya acaranya jalan dengan baik. Tapi ada beberapa perbedaan. Pertama, beban persiapan teknis sebelum acara untuk konversi online lebih ringan. Kenapa saya bilang lebih ringan? Karena kalau konversi offline, itu kita harus mempersiapkan venue, tempatnya, dan itu biasanya di hotel. Terus berikutnya, konsumsi. Dan konsumsi ini juga harus menyiapkan berbagai variasi. Jadi misalkan, oh ada yang tidak bisa makan pedas, ada yang tidak bisa makan daging, gitu kan. Itu semua harus disiapkan. Terus ketiga, biasanya kita juga harus mempersiapkan merchandise. Dan merchandise ini biasanya harus dimasukin ke tas gitu.
Jadi ada satu goodie bag gitu, dan itu semua harus dimasukin merchandise-nya. Merchandise-nya macam-macam, bisa ada baju, bisa bolpen, dan sebagainya. Dan kalau misalnya kayak baju juga kita harus nanya kan, ukurannya mau apa nih? Jangan sampai bajunya nggak cukup kan ke peserta yang datang. Terus berikutnya juga, biasanya kita perlu cetak yang namanya proceeding. Proceeding, terus kita juga perlu cetak handbook, konferensi. Nah, kalau online, itu semua nggak ada, hilang. Nah, kenapa saya kasih bintang di sini? Ya, karena ini juga kadang bisa relatif. Jadi kayak kemarin yang iCloud ini, um, conference chair-nya itu bikin website dari nol untuk konferensi ini. Jadi, dia tidak mau pakai Clowder, Pathable, dan sebagainya. Dia nggak mau pakai yang sudah jadi. Dia bikin dari nol, from scratch. Terus dia kaitkan dengan Zoom. Ya, kalau itu kan sebenarnya jadi repot kan. Dan tenaga yang dikeluarkan memang pasti lebih besar daripada yang seharusnya. Kedua, waktu konferensi bisa jadi tidak manusiawi, karena biasanya konferensi itu akan dilakukan berdasarkan time zone lokal tempat dia dilaksanakan secara fisik. Jadi kalau misalnya konferensinya aslinya punya US, ya dia akan pakai time zone-nya US. Akibatnya kalau kita ada di Australia, kita ada di Indonesia, ya mungkin kita harus hadir konferensi di tengah malam gitu, karena waktunya beda. Ketiga, diskusi antar panitia di konferensi online lebih menantang. Kenapa lebih menantang? Karena ketika kita chat orang, belum tentu orangnya standby di sana, gitu. Beda dengan konferensi offline. Kalau offline itu kan ketika orangnya kita pengen cari, kita tinggal lari aja. Karena biasanya semua panitia ada di satu tempat yang sama. Tinggal lari terus kontak, selesai. Terus kalau untuk menjelaskan kan lebih enak menjelaskan langsung ya, ketimbang menjelaskan pakai chat, gitu. Dan isu-isu di konferensi online juga tergolong lebih baru. Jadi mungkin kayak tadi ada masalah share screen, masalah password, dan sebagainya. Mungkin kalau di offline tidak terlalu ada masalah seperti itu. Tapi memang kelebihannya adalah skill teknis di konferensi online tidak melibatkan logistik dan hardware. Jadi kita nggak perlu khawatir apakah proyektornya ada dan jalan untuk tiap ruangan. Terus kita juga nggak perlu khawatir nanti laptop, file presentasinya dikirim kemana dan sebagainya, itu nggak usah. Karena semuanya online. Nah, berikutnya yang terakhir, peserta yang ditangani konferensi online lebih sedikit. Jadi kita sebagai volunteer mungkin lebih enak. Kenapa lebih sedikit? Karena ya tadi, terkait time zone lagi. Jadi konferensi itu biasanya didasarkan pada satu time zone, dan orang-orang di time zone yang lain kadang-kadang nggak bisa ngikutin keseluruhan acaranya. Jadi misalkan kalau dia pakai time zone-nya US, jam 10 pagi, misalkan sampai jam 5 sore. Ketika di Australia mungkin beda lagi jamnya kan, bisa jadi kena tengah malam. Dan kan nggak mungkin orangnya standby ikutin acara dari awal sampai akhir, gitu, karena mereka juga butuh tidur. Itu perbandingan dengan konferensi offline. Jadi secara garis besar, masing-masing punya kelebihan ya, masing-masing punya kelebihan. Sekian dan terima kasih.